Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Mama Gauri. Hai sahabat tarot, para tarot lovers dimanapun berada. Seperti janji saya kemarin ya, saya ingin membacakan eh, tentang virus corona lanjutan kemarin ya. Tapi saya saat ini menggunakan kartu tarot Nusantara. Kemarin saya menggunakan kartu yang ini ya, kartu yang saya beri nama si Orion. Kemudian ini juga ada beberapa kartu saya, tapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan kartu tarot Nusantara. Oke. Langsung saja saya bacakan ya tentang si virus corona yang sedang merebak, yang sedang mengendemi seluruh masyarakat bumi. Ya. Di sini ada roda terakhir. Roda terakhir ini bahwasanya virus yang menyerang seluruh dunia ini merupakan takdir ya, merupakan memang sudah kuasa Tuhan yang menyebabkan manusia-manusia berpikiran itu adalah berpikiran ada sebagian menyalahkan Tuhan, sebagian lagi menyalahkan orang lain, menyalahkan ini itu. Sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Karena ini adalah sudah menjadi suratan takdir ya, karena ini ada roda terakhir. Kemudian sebenarnya kita sebagai manusia diinginkan introspeksi diri terkait dengan virus ini ya. Jadi diharapkan kita menanganinya, jangan terlalu santai juga, jangan terlalu panik, tetapi kita tetap harus mencegahnya sedini mungkin. Oke, dan juga disiplin, karena kan pemerintah kita sudah mengarahkan kita, menghimbau kita agar kita agar kita selalu menjaga diri, menjaga kesehatan. Kemudian jangan dulu bepergian keluar, karena itu memang karena kita yang namanya manusia itu pasti tentunya akan berinteraksi kan. Tapi semasih kita diberi himbauan untuk social distance itu kan, jadi sementara diturutilah, karena itu juga untuk kebaikan kita. Oke. Kemudian di sini ada 3 pedang. Iya, memang benar, pasti semua akan merasakan sakit hati karena yang awalnya biasa bekerja, kemudian kemana-mana, atau juga yang aktif di sini, aktif di sana, bepergian dan sebagainya, itu memang akan ada sakit hati ya bagi orang-orang yang demikian. Tetapi juga sakit hatinya adalah sakit hati kepada mungkin juga penyesalan terhadap diri sendiri, kemudian juga terhadap bagi yang memang punya keluarga yang mungkin terkena virus ini, tertular virus ini, dia akan merasakan kesedihan ya. Kemudian juga hal itu menyebabkan dirinya mencegah sedini mungkin, seperti itu. Jadi ini ada kartu sakit hati. Kemudian di sini ada pembantu koin di sini. Pembantu koin di sini artinya adalah memang di segala aspek sektor di Indonesia khususnya dan bumi dan dunia pada umumnya pasti mengalami perubahan yang drastis di beberapa sektor. Salah satunya adalah di perekonomian. Ini yang sangat terlihat ya, khususnya di Bali. Misalkan memang nantinya jika Bali itu di lockdown, itu
memang perekonomian Bali yang memang awalnya memang sangat tergantung ya dari pariwisata itu akan mengalami sesuatu yang penurunan drastis. Oke. Kemudian sebenarnya si corona ini yang semua orang memusuhinya, sebenarnya dia itu juga sebenarnya membawa dampak positif, efek positif ya. Kalau efek negatifnya sih banyak ya, sebagian besar terlalu menjas, oh ini virus ini mematikan virus. Tapi di sisi lain sebenarnya virus ini membuat kita akan menumbuhkan kesadaran kita, kesadaran pribadi kita, kesadaran kita bahwa keluarga itu sangat penting, sehingga kita takut kehilangan dan sebagainya. Yang awalnya kita itu terlalu fokus terhadap pekerjaan, kemudian kadang lupa menyamebraya ya istilah Balinya, kemudian kepada keluarga. Itu efek positifnya seperti itu, kesadaran diri, terutama kesadaran diri. Kemudian yang kedua, efek positifnya itu adalah bahwasanya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Buktinya apa? Iya, dari efek dari virus corona ini kan ada himbauan bahwa beribadah itu cukup di rumah saja, cukup di dalam diri saja. Jadi itu kita tidak perlu jauh-jauh ya untuk mencari Tuhan sebenarnya. Itu cenderung ke sana. Jadi kita menemukan Tuhan itu di dalam diri kita. Jadi kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan, pada keluarga. Kemudian intinya adalah tentang kesadaran. Lebih meningkatkan kesadaran diri dan pencarian jati diri. Kemudian di sini ada kartu 5 tongkat. Kartu 5 tongkat di sini mengatakan bahwa seperti kemarin banyak yang bertanya, banyak yang kepo ya. Virus ini ada obatnya nggak? Kapan selesainya? Apa ini dan sebenarnya di kartu tarot itu tidak bisa menjawab apa, siapa, kapan, tapi kita bisa memberikan gambaran prosesnya ya. Ini terlihat bahwa ada 5 tongkat, ada orang-orang beramai-ramai memegang tongkat, ada 5 tongkat ya, memegang tongkat. Di sini kita perlu mencegahnya itu bersama-sama. Tidak hanya kita mengandalkan pemerintah saja, tapi semua orang itu terlibat di dalamnya ya. Semua orang itu terlibat. Mohon maaf ya, tadi agak mereng ya. Terlibat, tidak hanya mengandalkan presiden saja untuk presiden mengeluarkan keputusan dan sebagainya, tapi itu lebih ke diri kita sendiri. Pertanyaannya kapan virus ini akan berakhir? Seperti yang saya bilang tadi bahwa kartu tarot tidak bisa menjawab kapan, siapa, apa, tetapi adalah gambaran untuk prosesnya. Proses di sini memang untuk pemulihan apapun itu, sakit-sakitnya pasti pemulihannya cukup lama. Namun diprediksi di sini adalah ini adalah sebuah pemurnian untuk pengenalan, untuk mengintrospeksi diri, untuk mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk lebih mulat sarira ya istilahnya. Jadi diprediksi di kartu ini diprediksi bahwasanya kemungkinan setelah beberapa bulan, ini kisarannya lagi 2 bulan setelah perayaan Hari Raya Nyepi, Hari Raya Lebaran ini, semoga Astungkara bisa berangsur-angsur pulih sedia kala. Karena ini ada kereta perang ya. Karena kita semua akan memerangi dan mencegah virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita. Jadi
ketika semua memiliki kesadaran, baik kesadaran internal dan eksternal, maka semua itu akan bisa diatasi semasih kita sebagai warga, sebagai masyarakat, ya masyarakat dunia, masyarakat Indonesia khususnya, masyarakat Bali pada khususnya, kita tetap disiplin terhadap apa himbauan dari pemerintah kita. Oke. Dan kemarin saya juga pernah membuka kartu, tapi dengan kartu Ellen Mugen ini ya, bahwa virus ini akan menghilang sendirinya. Iya, virus ini akan menghilang dengan sendirinya. Karena apapun yang diciptakan oleh Tuhan juga akan diambil lagi oleh Tuhan. Ini ada pendeta wanita ya, lebih ke arah istilah Balinya ke arah niskala ya. Saya membacakan versi dari kacamata secara kespiritual. Ini terlihat seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada kartu roda terakhir dan ada pendeta wanita. Di roda terakhir ini virus ini adalah sudah kita hanya bisa berusaha ya, tapi kita tidak bisa melawan takdir dari yang diberikan oleh Yang Kuasa. Dan apapun yang diberikan, apapun yang diciptakan oleh Tuhan, nantinya juga akan diambil oleh Tuhan. Jadi ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Tetapi kita sebagai manusia secara realistis, secara rasional juga harus membentengi diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia medis. Jangan seperti yang saya katakan, jangan hanya terpaut pada apa yang saya bacakan ini, karena ini hanya sebuah gambaran ya. Yang pertama itu misalnya adalah yang pertama dengan jika bepergian keluar yang agak mendesak ya, kita harus menyiapkan antiseptik, kemudian pulang dari datang sampai rumah kita mandi, jaga kebersihan diri, karena kan kita juga harus mempertimbangkan kesehatan anggota keluarga kita. Ya, kita juga harus mempertimbangkan kesehatan anggota keluarga kita. Kita memberikan contoh kepada keluarga kita bagaimana cara mencegah virus yang menakutkan ini. Tapi keseluruhan dari kartu, keseluruhan ini kita diberikan pesan kita jangan terlalu kita memang sebagai manusia pasti merasa terbebani dengan hal ini. Namun itu jangan menjadikan alasan kita itu harus berpasrah, kita itu tidak mau berusaha. Tapi kita harus tetap berusaha. Seperti yang dibilang tadi, itu adalah minimal itu adalah menjaga kesehatan diri sendiri. Dan itu jangan menjadi hal yang membuat kita terlalu sangat-sangat panik yang berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu sangat jelek. Kemudian jangan juga terlalu santai. Kita liburan, kan ada kan kita sedang di dunia pendidikan, kan kita sedang ada liburan ya. Kita bukan liburan untuk belajar, tetapi kita belajarnya secara daring dan sebagainya. Sudah seperti itu dihimbau oleh pemerintah. Tapi janganlah bepergian dulu keluar. Disuruh belajar di rumah, tapi bermainnya ke mall, ke tempat rekreasi. Kita harus melihat juga beberapa negara di luar sana yang mereka taat, karena mereka juga takut. Semua orang takut mati ya, semua orang takut mati. Tapi kita juga harus menaati semuanya agar kita bisa terhindar dari virus ini. Memang ya, saya membaca di Facebook itu cukup menggelitik ya, bahwa ada toh juga nyawa tidak tertukar, toh juga kematian juga tidak tertukar. Sang Suratmo sudah tahu ini. Itu menurut saya pemikiran yang terlalu dangkal ya, menurut saya. Karena semasih kita bisa mencegah, kita harus bisa mencegahnya sedini mungkin. Salah satunya ya jangan terlalu berinteraksi dengan orang banyak di kerumunan dan sebagainya.
Kemudian banyak sekarang yang sedang pro dan kontra, itu adalah berkaitan dengan kita kan sebagai umat Hindu yang di Bali kan merayakan hari raya Nyepi kan. Semua bilang ada yang tidak setuju jika tidak diadakan pawai ogoh-ogoh dan sebagainya. Kemudian dari sisi lain juga karena ketakutan jika ada salah satu orang yang terinfeksi virus itu. Jadi sebenarnya seperti ini. Kita juga harus itu kan sebagai salah satu imbauan juga ya. Ya kita cukup turuti saja. Dan jika kita ingin melakukan persembahyangan, kita tetap melakukan persembahyangan, tetapi jangan terlalu over ya. Kita tetap, misalkan ada yang mau mengarak ogoh-ogoh sebagai simbol Buta Kali dan sebagainya, kita tetap menjalani, tapi itu cukup saran dari saya ya, cukup di seputaran dari Banjar itu, kemudian seputaran di jika ada di seputaran keluarga itu, seperti itu ya. Jadi kan simbol kita untuk memerangi Buta Kali dan sebagainya itu kan tidak hanya dengan ogoh-ogoh saja. Itu tidak merupakan satu kesatuan dari indikator bahwa kita akan merayakan hari raya Nyepi. Namun semua itu berada dalam diri kita sendiri. Berasal dari diri kita sendiri. Oke. Itu saran dari Mama Gauri ya bagi yang mungkin sudah menyiapkan sedini mungkin untuk ogoh-ogoh tersebut. Jadi kita tetap waspada. Kita sebagai manusia tetap waspada. Jangan terlalu santai menghadapi hal-hal yang cukup akan yang cukup ditakutkan oleh masyarakat dunia. Oke? Seperti yang saya sampaikan kemarin di kartu, seperti yang saya bilang pada kartu kemarin, dibilang bahwa kita diibaratkan merayakan hari raya Nyepi ya, hari raya Nyepi sedunia ya. Saya ambil kartu ini juga ada pengadilan akhir. Semoga dengan kartu pengadilan akhir ini, ini adalah bulan ini adalah akhir dari segalanya, akhir dari merebaknya virus corona yang ada dan yang sedang mengganggu masyarakat dunia. Semoga dengan perayaan sepi sedunia ini, kita sebagai warga dunia, masyarakat dunia, bisa mengambil suatu pembelajaran bahwasanya apapun yang kita miliki itu hanyalah sebuah titipan, termasuk nyawa, termasuk nafas ini. Jadi kita sebagai manusia harus lebih berintrospeksi diri. Salah satunya adalah menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu ketika sudah hilang, baru kita akan merasa kesehatan itu adalah sesuatu hal yang penting. Kemudian ada yang bertanya, untuk obatnya bagaimana ya Mama Gauri, bisa nggak dilihat di kartu? Seperti yang saya bilang, kita tidak bisa menjawab apa, namun prosesnya bisa kita beritahu ya. Saya beritahu untuk pencegahannya itu adalah saya dapatnya dari tradisi leluhur. Salah satunya adalah dengan meminum jamu kunyit yang diisi perasan jeruk nipis, karena secara sains itu mengandung vitamin C, vitamin E, dan juga jangan lupa setiap pagi itu kita berolahraga pagi dengan berjemur di matahari pagi. Oke, itu dari saya. Semoga apa yang
disampaikan ini bisa menjadi gambaran seperti yang dibilang pada setiap saya membaca kartu, bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, dan ini adalah hanya media sebagai gambaran, dan ini juga hanya prediksi, hanya sebuah hipotesis yang perlu kita uji. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke.